kemudian menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Selamat malam pemirsa, pekan ini masyarakat dikejutkan oleh peristiwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kini saatnya Indonesia bergerak maju. Setelah Gubernur BI undur diri, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menambah stabilitas sistem moneter, menguatkan stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong stabilitas perekonomian? Dan satu lagi, siapa kandidat Gubernur Bank Indonesia yang paling tepat saat ini? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, setelah 40 tahun lebih berkarir di Bank Indonesia, Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan tertinggi di Bank Indonesia sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diembannya dari tahun 2018 hingga tahun ini, 2026. Pengunduran diri Peri Warjio diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di hari Senin 27 Juli 2026 di Gedung Bank Indonesia. Bersama para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Prasetyo juga mengungkap bahwa Peri Warjio menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden pada hari Minggu 26 Juli. Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selama jabatan Gubernur BI kosong, maka di masa transisi, Deputi Gubernur Senior secara otomatis mengisi kekosongan itu sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur Bank Indonesia definitif diangkat. Dengan demikian, Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia kini menjadi pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Destri Damayanti lahir di Jakarta tahun 1963, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, meraih gelar Master of Science dari Cornell University New York, Amerika Serikat. Karir Destri dimulai tahun 1989 sebagai peneliti di Harvard Institute for International Development. Tidak lama kemudian kembali ke Indonesia sebagai peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Destri Damayanti juga pernah bekerja sebagai ekonom di Citibank Indonesia di tahun 1997 hingga tahun 2000. Karir Destri berlanjut di Bank Mandiri sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, dilanjutkan menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri hingga tahun 2015. Hingga tahun 2019, Destri menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dan akhirnya sejak tahun 2019, Destri menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia selama 2 periode. Dalam pidatonya sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti menjamin melanjutkan kebijakan BI yang prudent, terutama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengutamakan tata kelola yang baik dan profesional, dan bersinergi dengan pemerintah. Pasar bereaksi atas mundurnya Gubernur Bank Sentral, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia kompak turun tipis. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, Senin 27 Juli nilai tukar rupiah ditutup di level 17.995 per dolar Amerika, turun 0,12% dibanding penutupan pasar pada perdagangan sebelumnya. Di saat yang sama, IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup di level 6.185,78, turun 0,17% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Setelah Gubernur BI mundur dan digantikan Deputi Gubernur Senior BI di hari yang sama di Istana Negara, Presiden mengumpulkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Pertemuan KSSK ini memberikan kepastian kepada pasar bahwa otoritas moneter dan otoritas fiskal tetap kokoh setelah Peri Warjio mengundurkan diri. Kini pemirsa, masyarakat menanti siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif. Sesuai Undang-Undang BI, maka tahapan pemilihan Gubernur BI dimulai dari usulan nama calon dari Presiden kepada DPR, paling banyak 3 orang. Tahap selanjutnya, uji kelayakan atau fit and proper test calon Gubernur BI oleh Komisi 11 DPR, terakhir persetujuan DPR dan pelantikan. Presiden atas persetujuan DPR akan menetapkan dan melantik Gubernur BI definitif. Dan pemirsa, kita tunggu nama calon Gubernur BI dari Presiden, apakah dari internal BI atau eksternal. Jika dari internal BI ada nama Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang sekarang menjabat juga sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia. Kemudian ada juga 4 Deputi Gubernur BI, yaitu Aida Budiman, Filianingsi Hendarta, Ricky Gozali, dan Thomas Jiwandono. Dari luar BI kita tunggu saja pilihan Presiden. Ya pemirsa, siapa sosok yang tepat menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio? Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, di Studio 1 Metro TV pada saat ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad. Kang Samad, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam ya. Selamat malam, Pak Leo. Ini saya sengaja mengatakan begini karena besok biasanya kita akan melihat juga tayangan kita malam ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan hadir. Dan juga telah hadir bersama kita tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksamana. Mas Adit, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita pada malam ini, sebetulnya saya tidak perlu memperkenalkan karena beliau paling senior, ekonom senior Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam, Leo. Apa kabar? Sehat-sehat, terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Mas Adit dulu. Mas Adit, karena Anda yang dari pemerintah, ini sebenarnya ini jeruk makan jeruk bukan? Enggak. Sebenarnya yang ditanyakan banyak orang. Iya. Karena saya juga bertanya ke beliaunya, tapi belum bisa berkomunikasi. Sebetulnya apa alasan pengunduran diri seorang Peri Warjio yang disampaikan kepada pemerintah? Kalau memang alasan pribadi itu semua sudah tahu. Tapi apa sebetulnya? Karena alasan kesehatan katanya tidak. Ya. Kalau kami dari pemerintah tentu melihat bahwa ini adalah hak Pak Peri ya untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa alasan yang beliau kemukakan adalah alasan secara sukarela, mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi yang bukan kesehatan begitu. Oke. Ya, kita tidak ingin berspekulasi lebih jauh lagi mengenai apa sebenarnya alasan yang real dari beliau mengundurkan diri, dan sekali lagi karena itu kita menganggap bahwa itu adalah hak pribadi Pak Peri ya untuk tidak memberikan keterangan tambahan di luar apa yang beliau sampaikan di suratnya itu. Jadi kami juga berharap supaya ini tidak spekulasi untuk pengunduran diri Pak Peri ini kita bisa sudahin dan kita melihat ke depan bagaimana Bank Indonesia dengan di masa transisi kepemimpinan di bawah Bu Destri sebagai pelaksana tugas pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Tapi memang benar ya bahwa surat pengunduran dirinya itu disampaikan di hari Minggu kepada Presiden. Itu memang benar atau ada hari lain? Kalau disampaikan kan di hari Sabtu surat itu. Oh, malah hari Sabtu? Ya, hari Minggu itu kemudian berproses lah, kemudian baru hari Seninnya diumumkan oleh Mensesnek di Bank Indonesia Senin pagi kemarin. Sebetulnya ini sesuatu yang sudah terantisipasi atau mungkin sudah diperkirakan oleh Presiden, oleh pemerintah secara umum, atau memang ini juga sama mengejutkan ya? Kalau kita melihat sebenarnya dinamika di kepemimpinan KL ya, kemudian lembaga adalah hal yang biasa ya. Dan sebelumnya minggu lalu kita juga sama-sama dikejutkan dengan pengunduran diri Bu Nani ya dari Kepala Badan Gizi Nasional ya, BGN dengan alasan kesehatan. Secara real beliau menyampaikan seperti itu. Artinya mari kita melihat ini sebagai hal yang tentu mengejutkan bagi semua orang ya. Tetapi dalam landscape kepemimpinan kementerian dan lembaga, saya kira ini adalah hal yang biasa, yang wajar lah, yang biasa terjadi. Bagaimana seorang pejabat mempergunakan hak prerogatif pribadinya untuk
mensikapi Oke. jabatannya Iya. dengan pengunduran diri begitu. Ya, Mas Adit mengatakan sesuatu yang wajar, tapi Kang Samad, ini kan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Bank Sentral. Kalau melihat sejarah Bank Sentral, baru yang kedua atau yang pertama mengundurkan diri. Belum pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Kalau Anda kaget juga melihat pengunduran diri seorang Peri Warjio atau seperti apa, Kang Samad? Iya, pasti kita kaget ya. Pasti karena 3 minggu yang lalu kita masih rapat dengan beliau kan, updating tentang kebijakan moneter. Oke. Tapi saya melihat dari sisi positifnya keputusan beliau mengundurkan diri. Ini pendapat saya pribadi melihat ini adalah sebagai bagian daripada komitmen regenerasi kepemimpinan di Bank Sentral. Regenerasi kepemimpinan. Kepemimpinan Bank Sentral menurut saya karena beliau adalah gubernur yang pertama kali menjabat 2 periode diusulkan di zaman reformasi ini.